wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 2, akan memaparkan hasil penelitian kami pada PT Asaputek Jaya, Sarung Pohon Korma, Kota Tegal. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus produksi. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA berperan penting dalam mengolah data aktivitas perusahaan untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, khususnya pada perusahaan manufaktur dalam siklus produksi. PT Asaputek Jaya Sarung Pohon Korma Kota Tegal merupakan perusahaan faktur yang hingga masih melakukan pencatatan siklus produksi secara manual menggunakan Microsoft Excel, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Oleh karena itu, dirancang sistem informasi akuntansi siklus produksi dengan metode CDIO, agar pencatatan dan dokumentasi proses produksi lebih sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya, ada tahap penyusunan proyek. Proyek perancangan sistem informasi akuntansi atau SIA, siklus produksi di PT Asaputek Jaya dilakukan melalui 4 tahap utama. Yang pertama ada konsep atau konsep, yaitu identifikasi masalah, kebutuhan, dan tujuan sistem melalui observasi serta wawancara langsung di perusahaan. Yang kedua ada desain atau merancang, yaitu penyusunan alur sistem informasi akuntansi, siklus produksi dalam bentuk diagram, dan dokumen pendukung yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada implement atau merealisasikan, yaitu uji validasi rancangan diagram oleh pihak perusahaan dan dosen pembimbing, serta melakukan revisi jika diperlukan. Dan yang terakhir ada operate atau mengoperasikan, yaitu penyerahan hasil akhir diagram sistem informasi akuntansi kepada PT Asaputek Jaya untuk digunakan sebagai acuan sistem operasional. Tahap penyusunan proyek ada konsep atau konsep. Tahap awal dilakukan dengan diskusi kelompok untuk menyusun pertanyaan dan menentukan objek penelitian. PT Asaputek Jaya Sarung Pohon Korma Kota Tegal dipilih sebagai objek penelitian. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan dan tujuan sistem melalui observasi dan wawancara dengan admin produksi guna memahami alur dan tahap proses produksi. Nah, seperti gambar yang kita tampilkan di sebelah itu ada kita sedang berdiskusi dengan admin produksi. Selanjutnya ada desain atau merancang. Pada tahap desain, kami merancang sistem informasi akuntansi siklus produksi berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT Asaputek Jaya, Sarung Pohon Korma Kota Tegal. Perancangan sistem dituangkan dalam 3 diagram, yaitu use case diagram, use case skenario, dan activity diagram, yang menggambarkan tenaga kerja, alur aktivitas, serta tahapan proses produksi sesuai kondisi nyata di perusahaan. Selanjutnya ada use case diagram PT Asaputek Jaya. Use case diagram menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem informasi akuntansi siklus produksi serta aktivitas utama yang mereka lakukan. Yang pertama ada bagian persiapan. Tugasnya yaitu menyiapkan bahan baku seperti benang rayon 60/2, benang rayon 40/2. Selanjutnya ada menyiapkan desain, dan yang terakhir menyiapkan bahan setengah jadi atau gulungan, cucuk untuk dasar, reteng baki, gambaran, talen, bres, colet, bongkar, dan palet. Yang kedua ada bagian produksi atau tenun, tugasnya yaitu melakukan proses tenun hingga menjadi produk setengah jadi. Dan bagian ketiga ada bagian finishing, tugasnya yaitu melakukan proses finishing seperti jahit, cuci, dan lipat. Yang kedua melakukan packaging produk akhir. Dan ada tugas admin produksi, yaitu yang pertama mengelola data stok bahan baku, yang kedua admin menyampaikan ke tukang desain, dan yang ketiga mengelola data penggajian karyawan. Selanjutnya ada manajer, tugasnya yaitu menerima laporan stok dan keuangan. Lalu ada owner, tugasnya yang pertama memberi arahan dan keputusan produksi, lalu menerima pesanan dari customer. Yang ketiga ada menyetujui pembuatan desain, dan yang terakhir ada menyampaikan ke admin untuk mencatat pesanan. Yang kedua, ada use case skenario PT Asaputek Jaya. Use case skenario menjelaskan isi setiap use case dalam bentuk alur proses yang lebih rinci, yang berfokus pada alur kejadian dari awal hingga akhir proses produksi. Jika ada pesanan, yang pertama, customer memesan produk, lalu owner menerima dan mengirimkan desain. Selanjutnya, admin mencatat pesanan dan menyampaikan ke tukang gambar. Apakah desain disetujui? Jika tidak, maka akan melakukan revisi. Jika ia disetujui, selanjutnya admin mengecek bahan baku. Lalu persiapan produksi. Di persiapan produksi ada 2, yaitu yang pertama bahan pakan rayon 40/2. Yang pertama prosesnya ada ketang baki, selanjutnya gambar, yang ketiga tenun atau ikat,
Yang keempat, celup atau brush atau warna, dan selanjutnya ada colet, selanjutnya lagi ada jemur, ada bongkar, dan selanjutnya ada palet. Di proses yang kedua ada bahan dasar rayon 60/2. Proses pertama yaitu ada keteng gulung, yang kedua ada cucuk, dan yang ketiga ada setel. Lalu jika kedua proses tersebut sudah, maka dilanjut ke proses selanjutnya yaitu tenun. Setelah proses tenun terjadi, maka proses finishing, yaitu yang ada di Gajah Mada. Selanjutnya ada menjahit, lalu mencuci, dan dilanjut lagi dengan lipat. Selanjutnya ada packaging, dan terakhir ada proses selesai dan siap dijual. Yang ketiga ada activity diagram PT Asaputek Jaya. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas produksi secara detail dan operasional. Jadi yang pertama ada customer memesan produk, lalu owner menerima pesanan dan mengirimkan desain. Selanjutnya masuk ke bagian admin produksi, yaitu mencatat pesanan dan menyampaikan ke tukang gambar. Selanjutnya masuk ke bagian produksi membuat desain atau gambar, lalu diserahkan ke admin produksi untuk melaporkan desain atau gambar ke owner. Lalu owner menyetujui pembuatan desain atau gambar. Jika tidak disetujui, maka kembali lagi ke bagian produksi. Jika disetujui, maka berlanjut ke bagian persiapan. Di bagian persiapan, ada proses persiapan bahan baku, pakan, keteng baki, ikat, lalu ada proses pewarnaan awal, celup atau brush, lalu yang ketiga ada persiapan pewarnaan lanjut, colet, jemur, bongkar, palet, keteng gulung, cucuk, dan setel. Lalu masuk ke bagian produksi, yaitu tenun. Selanjutnya masuk lagi ke bagian admin produksi, admin mencatat jumlah produksi. Lalu selanjutnya masuk ke bagian finishing. Di bagian finishing ada proses finishing di Gajah Mada, selanjutnya ada menjahit, ada cuci, lipat, packaging, dan yang terakhir ada produk siap dijual. Dijual secara lokal, e-commerce, atau ekspor. Selanjutnya ada merealisasikan atau implement rancangan diagram divalidasi kepada admin produksi untuk memastikan kesesuaian dengan proses yang telah berjalan. Berdasarkan masukan, dilakukan perbaikan hingga desain disetujui kemudian divalidasi kembali oleh dosen pengampu. Seperti gambar yang kita cantumkan itu bukti dokumentasi kita untuk meminta validasi kepada admin produksi dan konsultasi kepada dosen pengampu. Dan yang terakhir ada pengoperasian atau bisa kita sebut operate. Pada tahap operate, rancangan sistem yang telah disetujui ditawarkan kepada admin produksi PT Asaputek Jaya. Dari beberapa diagram, dipilihlah activity diagram karena paling jelas menggambarkan alur produksi diagram tersebut. Kemudian dicetak, disahkan oleh dosen pengampu dan diserahkan kepada PT Asaputek Jaya sebagai hasil akhir perancangan sistem. Nah, di slide terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pencatatan siklus produksi di PT Asaputek Jaya masih dilakukan secara manual menggunakan Excel sehingga belum terintegrasi dan terstruktur. Melalui perancangan sistem informasi akuntansi siklus produksi dengan metode CDIO, pencatatan lebih jelas, terarah, dan sesuai dengan kondisi perusahaan, serta mendukung efektivitas proses produksi secara keseluruhan. Nah, saran untuk perusahaan menerapkan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi Siklus Produksi yang terintegrasi agar pencatatan lebih rapi dan efisien. Saran mahasiswa mengembangkan sistem sesuai kebutuhan perusahaan dan meningkatkan pemahaman. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum